Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri. Saya Sinta Setianingrum, NIM 21153025 dari Prodi D4 Kebidanan Universitas Fordekok Bukit Tinggi. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang aspek biokimia pada proses persalinan. Adapun definisi persalinan adalah proses pengeluaran hasil konsepsi janin plasenta selaput ketupat dari uterus ke dunia luar melalui jalan lahir atau vagina ibu melalui jalan lain dengan bantuan atau dengan kekuatan sendiri. Jadi, persalinan berarti ketika ibu hamil sudah memasuki usia trimester 3 atau berusia 9 bulan, maka ibu itu akan mengalami suatu proses yang namanya ingin bersalin atau ingin melahirkan, di mana setiap ibu hamil pasti akan melaksanakan atau melakukan proses yang namanya persalinan. Persalinan berarti yaitu proses pengeluaran hasil janin atau plasenta. Ketika ketuban itu pecah, maka bayi siap dikeluarkan melalui vagina ke dunia luar. Persalinan sendiri adalah suatu proses yang alamiah. Kemudian, biokimia atau kimia adalah ilmu yang mempelajari proses-proses kimia yang ada di dalam tubuh dan yang berhubungan dengan organisme hidup. Jadi, biokimia adalah suatu ilmu yang mempelajari suatu proses-proses perubahan kimia yang terjadi di dalam sel-sel tubuh makhluk hidup, di mana biokimia dapat dibagi menjadi 3, yaitu ada biologi struktur, enzim, dan metabolisme. Adapun kontrol endokrin pada persalinan. Setiap proses persalinan diatur oleh sistem kelenjar endokrin atau hormon-hormon yang berfungsi dalam mengatur terjadinya proses persalinan. Dalam minggu-minggu terakhir kehamilan, 2 proses menandai mendekatnya persalinan, yaitu kontraksi uterus yang biasanya tidak nyeri dan semakin sering terjadi, dan segmen bawah uterus dan serviks menjadi lebih lunak dan tipis. Suatu proses ini dikenal sebagai penipisan atau pematangan. Meskipun tanda-tanda ini tidak jarang palsu, pemulaan persalinan biasanya akan segera terjadi bila kontraksi menjadi traktur setiap 2-5 menit dan persalinan dalam waktu kurang dari 24 jam. Adapun faktor-faktor lain atau gejala lain saat ibu ingin melakukan persalinan atau ingin melahirkan, faktor tersebut di mana ialah terasa nyeri di perut bagian bawah yang terasa semakin kuat, terkadang mirip seperti kram saat menstruasi. Adapun gejala kontraksi lainnya seperti sakit punggung, terasa tekan pada perut, panggul, dan kemaluan, serta konstipasi atau sembelit, kesusahan saat ingin buang air kecil atau buang air besar, kemudian sering buang angin. Itulah gejala-gejala yang terjadi jika seorang ibu ingin melahirkan atau bersalin. Kemudian, adapun hormon-hormonnya atau steroid seks. Pertama ada progesteron. Hormon progesteron sangat penting untuk pemeliharaan kehamilan dini. Mengapa demikian? Karena progesteron berfungsi sebagai dalam mempersiapkan rahim sebagai tempat tumbuhnya janin. Jika progesteron menghilang atau berkurang, akan mengakibatkan berakhirnya kehamilan atau keguguran, bisa disebut abortus. Progesteron juga menyebabkan hiperpolarisasi miometrium, di mana hiperpolarisasi ini adalah keadaan di mana potensial membran menjadi lebih rendah daripada potensial istirahat membran pada miometrium. Kemudian mengurangi amplitude potensial dan mencegah kontraksi efektif. Kontraksi efektif yang dimaksud sini adalah gejala-gejala yang mana sudah disebutkan tadi, yaitu seperti
seperti nyeri perut di bagian bawah, kemudian sakit punggung, terasa tekanan pada perut, panggul, dan pada kemaluan atau lara reproduksi, kemudian konstipasi, sering buang angin, dan lain-lain sebagainya. Progesteron mengurangi reseptor-reseptor androgenik alfa, di mana reseptor androgenik ini ialah rangsangan saraf simpatis di jantung dan pembuluh darah. Kemudian menstimulasi produksi CAMP. Menstimulasi berarti mendorong produksi nukleotida siklik hidrofilik yang penting dalam sel sebagai pembawa pesan kedua dalam komunikasi sel, di mana CAMP ini dihasilkan atau diatur di bagian otak sebagai pengatur seluruh aktivitas tubuh dan menghambat sintesis reseptor oksitosin. Kemudian, progesteron juga menghambat sintesis reseptor estrogen. Selain menghambat sintesis oksitosin, progesteron juga menghambat sintesis estrogen, membantu penyimpanan prekursor prostaglandin di desi-2 dan membran janin, dan menstabilkan lisosom yang mengandung enzim-enzim pembentuk prostaglandin. Estrogen merupakan lawan progesteron. Mengapa demikian? Karena estrogen sendiri berfungsi merangsang kelenjar mamai dan menyebabkan kontraksi rahim, di mana hormon estrogen sendiri meningkat pada saat menjelang proses persalinan. Sedangkan progesteron sendiri dia berfungsi mempersiapkan rahim sebagai tempat tumbuhnya janin. Jadi, rasio estrogen ialah progesteron mungkin merupakan suatu parameter penting pada sejumlah kecil suatu peningkatan rasio estrogen. Progesteron telah dibuktikan mendahului persalinan. Jadi, untuk sebagian individu, suatu penurunan kadar progesteron ataupun peningkatan estrogen dapat memulai persalinan. Telah dibuktikan bahwa suatu peningkatan rasio estrogen, progesteron meningkatkan jumlah reseptor oksitosin dan celah batas miometrium, di mana oksitosin sendiri adalah hormon yang berfungsi membantu merangsang rahim berkontraksi saat trimester akhir kehamilan atau waktunya proses melahirkan. Selain itu, oksitosin juga berfungsi membantu merangsang produksi air susu ibu atau ASI setelah ibu melakukan proses persalinan. Semua ini dapat menjelaskan kontraksi efektif terkoordinasi yang mendirikan persalinan terjadi. Kemudian hormon oksitosin. Infus oksitosin sering diberikan untuk menginduksi ataupun membantu persalinan. Kadar oksitosin ibu maupun janin keduanya meningkat secara spontan selama persalinan. Namun, tidak satu pun yang dengan yakin dapat dibuktikan meningkat sebelum persalinan dimulai. Karena oksitosin di sini berfungsi sebagai membantu merangsang rahim berkontraksi saat ibu melakukan proses persalinan, juga membantu merangsang produksi air susu ibu setelah ibu melahirkan atau pada saat ibu masa nifas. Kemudian hormon relaksin. Hormon relaksin sendiri berfungsi melunakkan serviks dan jalan lahir sehingga siap untuk dilalui bayi. Ketika ibu merasakan adanya kontraksi yang hebat pada saat ingin melahirkan atau bersalin, maka hormon relaksin ini menjalankan perannya atau tugasnya dengan melunakkan serviks dan jalan lahir sehingga siap untuk dilalui bayi, bertujuan untuk mempermudah proses keluarnya bayi dan plasenta keluar dari vagina, serta untuk mengurangi rasa sakit yang terjadi pada vagina. Adapun hormon prostaglandin
2A yang diberikan intravena amnion ataupun intravena merupakan suatu abortifum yang efektif pada kehamilan sedini 14 minggu. Pemberian prostaglandin E2 per vagina akan merangsang persalinan pada kebanyakan wanita hamil trimester ketiga. Amnion dan kanion mengandung asam arakidonat dalam kadar tinggi, dan desi2 mengandung sintetase prostaglandin yang aktif. Prostaglandin sendiri penting dalam memulai persalinan pada beberapa keadaan, misalnya pada amnionitis atau bila selaput ketuban dipecahkan atau pecah oleh dokter. Prostaglandin merupakan bagian dari jarak akhir ketika sama-sama bayi keluar dengan plasentanya, di mana prostaglandin sendiri berfungsi atau bekerja membantu oksitosin dan estrogen dalam merangsang aktivitas otot polos. Hormon ini dihasilkan oleh rahim dan produksinya meningkat pada akhir kehamilan atau semasa persalinan. Kemudian ada katekolamin. Katekolamin dengan aktivitas androgenik atau reseptor saraf simpatis A2 menyebabkan kontraksi pada uterus, sementara androgenik B2 menghambat persalinan. Jadi, androgenik A2 menyebabkan kontraksi uterus, sementara itu androgenik B2 menghambat persalinan. Progesteron meningkatkan rasio reseptor terhadap reseptor alfa di miometrium. Dengan demikian, memudahkan berlanjutnya kehamilan. Tidak ada bukti bahwa perubahan-perubahan katekolamin ataupun reseptornya mengawali persalinan. Namun, tampaknya perubahan-perubahan seperti ini membantu mempertahankan persalinan bila sudah dimulai. Obat androgenik beta-ritodrin telah dibuktikan bermanfaat dalam penaktalaksanaan persalinan prematur. Obat-obat androgenik alfa tidak bermanfaat untuk induksi persalinan dikarenakan efek samping kardiovaskular yang ditimbulkan. Jadi, obat androgenik beta-ritodrin ini sendiri dia diberikan kepada pasien atau kepada ibu yang ingin melakukan persalinan secara prematur atau melahirkan bayi pada saat belum waktunya dia dilahirkan karena keadaan tertentu atau desakan tertentu. Kemudian, obat androgenik tidak bermanfaat untuk induksi persalinan, tidak bermanfaat untuk persalinan normal dikarenakan efek samping kardiovaskular yang ditimbulkan, efek samping pembuluh darah yang ditimbulkan, seperti terjadinya anemia dan sebagainya. Adapun kesimpulannya, kelahiran bayi merupakan peristiwa penting bagi kehidupan seorang pasien dan keluarganya. Sangat penting untuk diingat bahwa persalinan adalah proses yang normal dan merupakan kejadian alamiah. Namun demikian, potensi terjadinya komplikasi yang mengancam nyawa selalu ada, sehingga bidan harus mengamati dengan ketat pasien dan bayi sepanjang proses melahirkan. Dukungan yang terus-menerus dan penata laksanaan terampil dari bidan dapat membuat atau menyumbangkan suatu pengalaman melahirkan yang menyenangkan dengan hasil persalinan yang sehat dan memuaskan. Intinya, kita sebagai seorang bidan harus bisa mendukung atau membimbing seorang ibu hamil hingga dia melahirkan sampai seterusnya, karena seorang bidan adalah pendamping seorang wanita mulai dia dari janin, masa remaja, masa pranikah, masa kesehatan reproduksi, masa kehamilan, serta masa menopause. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.